Jutaan orang menderita penyakit asam lambung atau GERD tanpa banyak diketahui. Gangguan pencernaan ini menyebabkan asam lambung naik kembali ke kerongkongan, saluran yang menghubungkan mulut dan lambung. Aliran balik ini, yang dikenal sebagai refluks asam, mengiritasi lapisan kerongkongan, yang menyebabkan berbagai gejala tidak nyaman. Banyak orang salah mengira GERD sebagai mulas biasa. Namun, mulas yang sering dan terus-menerus merupakan indikator utama GERD yang menandakan kondisi kronis. Jika tidak ditangani, GERD dapat secara signifikan memengaruhi kualitas hidup dan menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius. Video ini membahas kompleksitas GERD mulai dari penyebab dan gejalanya hingga strategi pengelolaan yang efektif. Kami bertujuan untuk memberikan wawasan berharga bagi pasien dan perawat untuk memahami, mengelola, dan berpotensi mencegah kondisi yang tersebar luas ini. Mari selami dunia GERD dan bekali diri kita dengan pengetahuan untuk hidup yang lebih sehat. GERD terjadi ketika sfinkter esofagus bagian bawah, atau LES, melemah atau rileks secara tidak tepat. ES, cincin otot di bagian bawah kerongkongan, bertindak sebagai katup, mencegah asam lambung naik kembali. Ketika LES tidak berfungsi, asam lambung dapat lolos kembali ke kerongkongan, menyebabkan peradangan dan sensasi terbakar di dada, yang umumnya dikenal sebagai mulas. Aliran balik ini dapat terjadi kapan saja, bahkan tanpa pemicu yang jelas. Meskipun refluks asam sesekali merupakan hal yang umum, mengalaminya lebih dari 2 kali seminggu dapat mengindikasikan GERD. Kondisi kronis ini memengaruhi orang-orang dari segala usia, termasuk bayi dan anak-anak. Faktor-faktor seperti obesitas, kehamilan, merokok, dan obat-obatan tertentu dapat meningkatkan risiko terkena GERD. GERD lebih dari sekadar ketidaknyamanan kecil. Ini adalah kondisi kronis yang membutuhkan perhatian dan pengelolaan yang tepat untuk mencegah konsekuensi kesehatan jangka panjang. Mulas, sensasi terbakar di dada adalah gejala GERD yang paling umum. Ketidaknyamanan ini seringkali memburuk setelah makan atau saat berbaring. Namun, GERD dapat bermanifestasi dengan cara yang kurang jelas, sehingga sulit untuk didiagnosis. Selain mulas, GERD dapat memicu berbagai gejala, termasuk regurgitasi, nyeri dada, kesulitan menelan, dan rasa asam yang terus-menerus di mulut. Beberapa orang mungkin mengalami gejala pernapasan seperti batuk kronis, asma, atau suara serak karena iritasi asam di tenggorokan dan saluran udara. GERD juga dapat muncul dengan gejala atipikal seperti sakit telinga, sakit tenggorokan, atau sensasi seperti benjolan di tenggorokan. Presentasi yang beragam ini seringkali menyebabkan kesalahan diagnosis atau keterlambatan pengobatan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui spektrum penuh gejala GERD, mengenali gejala-gejala ini sejak dini, dan mencari pertolongan medis tepat waktu, sangat penting untuk pengelolaan GERD yang efektif dan mencegah potensi komplikasi. Penyebab pasti GERD bersifat multifaktorial, seringkali melibatkan kombinasi faktor-faktor yang mengganggu fungsi normal sistem pencernaan. Salah satu penyebab utamanya adalah sfinkter esofagus bagian bawah yang melemah atau tidak berfungsi, atau LES, katup yang bertanggung jawab untuk mencegah refluks asam. Faktor gaya hidup tertentu dapat secara signifikan meningkatkan risiko terkena GERD. Ini termasuk obesitas, merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan makan dalam porsi besar, atau makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Pemicu makanan bervariasi antar individu, tetapi seringkali meliputi makanan berlemak dan gorengan, buah jeruk, tomat, coklat, kafein, dan makanan pedas. Kehamilan juga dapat memicu gejala GERD karena perubahan hormonal dan peningkatan tekanan perut. Selain itu, kondisi medis tertentu seperti hernia hiatus, di mana sebagian lambung menonjol melalui diafragma, dapat menyebabkan GERD. Memahami potensi penyebab dan faktor risiko yang terkait dengan GERD, memberdayakan individu untuk membuat modifikasi gaya hidup yang tepat, yang dapat membantu mengelola atau mencegah kondisi ini. Bagian 5. Ketika GERD meningkat, potensi komplikasi. GERD yang tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang yang serius, yang secara signifikan memengaruhi kesehatan dan kualitas hidup. Salah satu komplikasi tersebut adalah esofagitis, di mana paparan asam kronis menyebabkan peradangan dan kerusakan pada lapisan kerongkongan. Seiring waktu, esofagitis yang parah dapat menyebabkan struktur esofagus, mempersempit kerongkongan dan mempersulit menelan. GERD juga meningkatkan risiko Barrett's esophagus,
suatu kondisi prakanker di mana lapisan kerongkongan berubah menyerupai lapisan usus. Reflux asam kronis juga dapat mengiritasi saluran udara, yang menyebabkan masalah pernapasan seperti asma, batuk kronis, dan radang tenggorokan. Lebih lanjut, GERD dikaitkan dengan peningkatan risiko erosi gigi, karena asam lambung dapat merusak enamel gigi. Diagnosis dini dan pengelolaan GERD yang efektif sangat penting untuk mencegah potensi komplikasi ini dan menjaga kesehatan pencernaan dan kesehatan secara keseluruhan yang optimal. Hidup dengan GERD membutuhkan strategi pengelolaan proaktif untuk meminimalkan gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Meskipun modifikasi gaya hidup mungkin tidak sepenuhnya menghilangkan GERD, tetapi dapat secara signifikan mengurangi dampaknya. Perubahan pola makan memainkan peran penting dalam mengelola GERD. Mengidentifikasi dan menghindari makanan pemicu seperti makanan berlemak, pedas, dan asam sangatlah penting. Makan dalam porsi lebih kecil dan lebih sering, serta menghindari ngemil larut malam juga dapat meringankan gejala. Menjaga berat badan yang sehat melalui olahraga teratur dan pola makan seimbang dapat secara signifikan memperbaiki gejala GERD. Berhenti merokok dan membatasi konsumsi alkohol juga merupakan langkah penting dalam mengelola kondisi ini. Meninggikan kepala tempat tidur, mengenakan pakaian longgar, dan menghindari berbaring segera setelah makan dapat membantu mencegah refluks di malam hari. Memasukkan perubahan gaya hidup ini dapat memberdayakan Anda untuk mendapatkan kembali kendali atas kesehatan Anda. Diagnosis dini dan pengobatan yang tepat sangat penting dalam mengelola GERD secara efektif dan mencegah komplikasi. Jika Anda mengalami mulas terus-menerus atau gejala GERD lainnya, mencari nasihat medis segera sangatlah penting. Tenaga kesehatan profesional dapat mendiagnosis GERD berdasarkan gejala, riwayat medis, dan pemeriksaan fisik. Mereka mungkin merekomendasikan pemeriksaan lebih lanjut seperti endoskopi atau pemantauan pihak rawat jalan untuk menilai tingkat keparahan kondisi tersebut. Pengobatan untuk GERD biasanya melibatkan kombinasi modifikasi gaya hidup dan pengobatan. Antasida dapat memberikan kelegaan cepat dari mulas, sementara penghambat H2 dan penghambat pompa proton mengurangi produksi asam di lambung. Dalam beberapa kasus, pembedahan mungkin menjadi pilihan untuk memperkuat LAS atau memperbaiki hernia hiatus. Intervensi dini dan kepatuhan terhadap rekomendasi penyedia layanan kesehatan Anda adalah kunci keberhasilan pengelolaan GERD. Menavigasi kompleksitas GERD membutuhkan pendekatan kolaboratif dengan profesional kesehatan yang dapat memberikan panduan dan dukungan yang dipersonalisasi. Jika Anda mencurigai Anda menderita GERD, konsultasikan dengan dokter perawatan primer Anda atau ahli gastroenterologi. Selama janji temu Anda, bersiaplah untuk mendiskusikan gejala Anda, frekuensi dan tingkat keparahannya, pemicu apapun yang telah Anda identifikasi, dan riwayat medis Anda. Bersikaplah terbuka dan jujur dengan dokter Anda untuk memastikan diagnosis yang akurat dan rencana pengobatan yang tepat. Dokter Anda mungkin merekomendasikan modifikasi gaya hidup, pengobatan, atau kombinasi keduanya untuk mengelola GERD Anda. Mereka juga akan memantau kemajuan Anda dan menyesuaikan rencana pengobatan sesuai kebutuhan untuk mengoptimalkan hasil Anda. Ingat, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Profesional kesehatan hadir untuk mendukung Anda dalam memahami dan mengelola GERD secara efektif. GERD adalah gangguan pencernaan yang umum namun sering disalahpahami yang dapat secara signifikan memengaruhi kualitas hidup Anda. Mengenali gejala, memahami penyebabnya, dan mencari pertolongan medis tepat waktu merupakan langkah penting dalam mengelola kondisi ini secara efektif. Modifikasi gaya hidup, termasuk perubahan pola makan, pengelolaan berat badan, dan menghindari pemicu, memainkan peran penting dalam mengendalikan gejala GERD. Obat-obatan dapat memberikan kelegaan lebih lanjut dan mencegah komplikasi. Ingat, mengelola GERD adalah proses yang berkelanjutan, dan kepatuhan terhadap rekomendasi penyedia layanan kesehatan Anda adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Dengan mengambil langkah-langkah proaktif, Anda dapat mendapatkan kembali kendali atas kesehatan Anda dan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan nyaman. Jangan biarkan GERD menentukan hidup Anda. Cari bantuan profesional, buat pilihan berdasarkan informasi, dan mulailah perjalanan menuju kesehatan pencernaan yang lebih baik.